Nah, untuk membuat aplikasi CRUD Firebase ini, pertama kita masuk ke Gradle ya. Kita akan menambahkan library untuk Firebase-nya. Seperti biasa di sini ya, di build Gradle module app. Oke, ini mungkin saya geser ke bawah dulu. Nah, ini saya kecilkan dulu. Oke. Nah, di sini kita gulung ke bawah. Seperti biasa kita masuk ke dependencies. Nah, di bagian dependencies ini nah, kita akan menambahkan library-nya di sini ya. Nah, kita akan menambahkan satu baris library di sini. Nah, library yang akan saya tambahkan adalah untuk Firebase UI-nya saja. Cukup satu baris ini. Nah, jika sudah selesai, kita jangan sinkron dulu. Nah, kita akan beralih ke bagian asisten yang ada di sebelah kanan ini. Kita klik dulu ya. Nah, di sini di sini sudah terbuka halaman asisten untuk Firebase. Langkah pertama, Connect Your App sudah tercentang hijau. Selanjutnya kita langkah kedua yaitu Add Firebase. Nah, di sini seperti yang Anda lihat di sini kita akan menambahkan library secara otomatis, yaitu library yang ada hubungannya dengan Firebase. Oke, kita sinkron ya, kita accept yang artinya kita sinkron. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini Gradle sinkronnya sudah selesai. Bisa Anda lihat di tahap kedua sebelah kanan ini dependencies-nya sudah tercentang hijau, artinya sudah tersinkronisasi. Jadi library-nya sudah tertanam di aplikasi CRUD Firebase kita. Seperti biasa, kita akan kita akan membuat layout-nya lebih dulu ya. Untuk layout-nya, rencananya kita nanti akan membuat tampilan view seperti ini. Jadi ada 3 view inputan. Untuk inputan atau edit teksnya ada name, nama, dan prodi. Kemudian ada 3 tombol berjajar secara horizontal yang bertuliskan login, simpan, dan logout. Kemudian ada lagi tombol satu lagi di bawah yang cukup lebar, yang lebarnya sampai match parent ya, yang bertuliskan lihat data. Oke, kita buat dulu view-view tersebut. Pertama kita buat dulu parentnya ini menjadi kita pakai relative layout aja. Oke, ini supaya tidak terhapus saya geser ke bawah dulu. Nah, yang dihapus mulai dari sini ya, ada sampai constraint layout. Jangan sampai keliru, jadi sampai sini aja yang kita hapus, kita rubah menjadi relative layout. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita hapus dulu view yang sudah ada ini ya, hello world ini.
Oke, sekarang kita bikin dulu progress bar. Untuk progress bar kita pakai wrap content, baik lebar maupun tingginya. Kemudian kita beri ID, kita beri nama progress. Kemudian kita akan membuat align parent-nya dulu ya. Align parent. Oke, kita mulai dari yang top ya. Top. Kita buat false. Kemudian layout align parent startnya juga. Oke. Kemudian layout align parent right ya, juga false. Align parent end juga false. Kemudian align parent bottomnya nggak usah ya. Top ya, align parent, bentar, align parent top start. Oh, yang left belum ya, yang left. Ini kita buat false. Nah, kita buat false semua untuk top, start, right, and left. Jadi 5 ini kita buat false. Nah, selanjutnya kita buat center horizontal. Nah, ini kita buat true. Kemudian center vertikalnya juga kita buat true. Jadi supaya tampilan muncul di tengah-tengah seperti itu. Oke, di bawahnya sini kita akan membuat view linear layout ya. Oke, untuk linear layout yang di dalam ini kita buat tinggi dan lebarnya match parent. Kita buat gravity-nya center. Jangan lupa orientasinya kita buat vertikal ya, karena nanti edit tag ini atau inputan ini akan berurut dari atas ke bawah. Oke, dalam linear layout ini kita buat 3 edit text atau 3 inputan. Kita buat lebarnya match parent dan tingginya kita buat wrap content. Yang pertama, kita akan membuat inputan untuk name. Ukurannya 10, kita pakai ukuran EMS. Kemudian kita beri hint supaya petunjuk ini untuk nulis apa gitu ya. Oke, kita buat input type-nya juga kita tentukan dengan number. Oke, kita sudah buat satu edit text. Ini kita bisa copy. Kita buat edit text yang kedua untuk nama. Kita langsung rubah di ID-nya. Nama. Nama, hint-nya nama seperti ini ya. Untuk nama, input type-nya bukan number, tapi kita pakai huruf ya. Kalau huruf di sini namanya text. Kita yang pakai text person name ya. Oke, kemudian yang ketiga, edit text yang ketiga, kita bisa paste lagi untuk mengisi
program studinya, kita kasih nama ID-nya prodi ya. Kemudian hint-nya program studi. Nah, untuk program studi input type-nya, jenis inputannya kita buat sama seperti nama, expression name. Oke, kita sudah punya 3 edit text atau 3 inputan. Nah, di bawahnya kita di dalamnya ya, tetap di dalam linear layout ini, tapi di bawahnya edit text ini kita bikin linear layout lagi untuk 3 tombol yang berjajar dari kiri ke kanan. Oke. Nah, di sini lebarnya kita buat match parent, tetapi tingginya wrap content saja. Nah, kita buat jarak ya. Kita buat jarak margin topnya kira-kira 8 dp. Nah, ini orientasinya karena mendatar ya dari kiri ke kanan, berarti kita pilih yang horizontal. Oke, sudah. Kita tutup dulu. Nah, di dalam sini kita bikin 3 button. Oke, untuk button lebarnya kita pakai match parent dan tingginya wrap content. Nah, pertanyaannya, kita mau bikin 3 tombol atau 3 button, tetapi lebarnya buat match parent. Berarti kan nanti bertumpuk. Oh, supaya tidak bertumpuk, maka kita memberikan pembobotan ya. Kita beri weight-nya, kita beri nilai 1. Nanti kita beri masing-masing 1. Kemudian kita berikan teksnya login yang pertama. Oke, ini bisa kita copy. Tunggu, ada yang kurang, kita belum memberi ID ya. Kita beri ID-nya namanya login sesuai dengan teks yang tertulis. Oke, sudah cukup. Kita bisa copy. Kita akan membuat tombol kedua. Tombol kedua namanya simpan ya. Oh, gini aja. ID-nya kita kasih nama save. Kemudian teks yang tertulis adalah simpan. Nah, seperti ini. Oke, tombol yang ketiga. Ini kebalikannya login, logout. Oke, kita sudah punya 3 tombol. Nah, kita akan menambahkan 1 tombol lagi di paling bawah. Kita tuliskan di luar linear layout miliknya 3 tombol ini ya. Karena tadi yang linear layout yang di sini itu orientasinya mendatar atau horizontal. Nah, yang di luar ini yang orientasinya vertikal. Nah, kita tulis di sini tombol yang terakhir yang lebar itu. Karena lebar berarti width-nya kita buat match parent. Kita beri nama ID-nya show data ya, show data. Kemudian teksnya kita buat lihat data. Oke, kita tutup dulu buttonnya. Nah, ini sudah selesai. Kita membuat tampilan, bisa kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini ada 3 inputan, kemudian ada 3 tombol yang berjajar ke samping, dan ada 1 tombol di bawahnya secara penuh. Oke, untuk layoutnya sudah selesai di sini. Oke, lalu selanjutnya kita akan mulai coding di bagian Java-nya.
nama variabel untuk progress bar. Oke, ini ya progress bar. Kita kasih nama progress bar. Kemudian variabel yang kedua adalah untuk 3 edit text yang sudah kita buat. Edit text. Oke, edit text ini tadi kita buat ada name, kemudian nama, dan prodi. Kita berikan variabel untuk Firebase Authentication-nya. Kita kasih nama out. Udah, kemudian buttonnya. Untuk buttonnya tadi ada login, kemudian simpan, kemudian logout, dan yang terakhir ada show data. Kemudian selanjutnya kita tambahkan satu baris di sini untuk membuat kode permintaan. RC sign in sama dengan 1. Oke. Kemudian yang bawah ini, yang bagian on create, kita bisa melanjutkan, kita tambahkan di belakang sini. Yang akan kita tambahkan, pertama kita akan membinding dulu untuk progress barnya. Progress bar sama dengan find view by ID, add ID. Nah, tadi nama progress barnya di sana progress gini ya. Oke, sudah. Selanjutnya progress bar set visibility. Kita buat view.count. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat inisialisasi ID untuk buttonnya ya. Tadi kan ada 3 button ya. Ada login, ada 4 button ya. Login, simpan, logout, dan show data. Oke, untuk 3 buttonnya kita binding juga. Pertama login dulu ya. Set on click listener. Oke, setelah login simpan. Tadi namanya save. Setelah itu logout. Logout ya. Logout. Set on click listener. Kemudian tombol yang terakhir
tadi adalah tombol show data. Oke, sudah. Dilanjutkan untuk autentikasinya. Firebase out, get instance, titik koma. Nah, ini untuk mendapatkan instance Firebase autentikasinya. Kemudian selanjutnya untuk inputan atau edit text, tadi sudah kita tuliskan nim ya. Nim. Pertama nim kan, kemudian nama, kemudian prodi, oke. Nah, setelah itu kita akan membuat satu fungsi di mana fungsi ini untuk mendeteksi apakah ada user yang login. Nah, seandainya jika tidak, maka nanti semua komponen UI akan dibuat nonaktif kecuali tombol loginnya. Jadi supaya dia atau user yang masuk tersebut bisa login lebih dahulu. Nah, kemudian jika ada user yang sudah terautentikasi, maka semua fungsi atau komponen di sini nanti akan dapat digunakan kecuali tombol logoutnya. Oke, yang pertama kita buat fungsi if ya. Akan membuat metode dengan nama default UI. Nanti ya, kita buatnya nanti dulu. Sekarang kita ketikkan codingan untuk fungsi if-nya dulu. Dan kita juga akan membuat update UI. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan di sini untuk metode untuk yang default UI-nya. Nah, default UI yang akan kita buat ini nanti tampilan default yang ada pada activity jika user belum terautentikasi. Oke. Yang kita lakukan pertama, namanya default UI. Pertama, untuk logoutnya kita buat tidak enable ya, atau kita buat false ya. Set enable ya, set enable false. Kemudian tombol simpannya
lalu show datanya juga kita buat false. Nah, hanya loginnya aja yang aktif. Kita buat login set enable true. Nah, kemudian untuk inputan name kita buat false ya. Name nama dan prodi. Nah, ketiga inputan ini kita buat false. Sudah, hanya loginnya aja yang true ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang update UI, kita juga buat di bawahnya. Untuk update UI, ini kebalikannya dari yang atas. Jadi loginnya yang false dan semuanya true. Kita bisa copy paste dari sini. Kita paste di sini. Nah, ini kita balik semua. Yang false kita buat menjadi true. Yang false kita buat menjadi true. Nah, yang login ini kan true tadinya, kita buat false. Nah, untuk inputan name dan lain-lainnya kita buat true. Nah, untuk update UI kita tambahkan satu lagi untuk progress bar-nya ya. Progress bar-nya kita buat set visibility view gone. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan mengecek apakah ada data kosong. Nah, untuk mengecek data kosong ini nanti bisa kita gunakan untuk tutorial kita selanjutnya. Nah, tapi di sini kita buat aja dulu. Jika data kosong is empty. Kemudian isinya kita buat dulu return text util is empty s. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi untuk activity resultnya ya. Kita pakai protected. On activity result. Nanti akan mengembalikan tipe datanya int. Beri nama request code. Kemudian int result code. Kemudian intent data. Nah, isinya
activity result, isinya di sini ada request code, result code, data. Nah, kemudian di bawah ini kita buat untuk request code-nya RC sign in. RC sign in ini adalah kode permintaan yang akan kita berikan ke start activity for result-nya ketika kita mulai masuk. Ya, kita buat dulu di sini. Request code RC. Oke, ini ya RC sign in. Kemudian jika berhasil masuk, maka kita akan memberikan fungsi if lagi. Result code-nya oke. Nah, jika berhasil masuk, maka nanti akan kita berikan tanda berupa toss di main activity ini dengan pesan tertulis bahwa login berhasil. Oke, sudah. Nah, baru kita panggil update UI. Selain itu, else, jadi kalau misalnya tidak berhasil masuk, apa yang harus kita lakukan? Yaitu progress bar-nya dibuat set visibility view gone. Lalu kita beri toss juga, kita beri isi pesan tossnya adalah login dibatalkan. Oke, sudah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat satu metode lagi untuk on click-nya. Isinya buat switch yang pertama adalah case RID untuk loginnya. Nah, apabila program untuk login atau masuknya, kita akan melakukan start activity for result, out UI, get instance dot create sign in intent builder. Nah, ini kita enter aja.
Nah, terus di bawah sini kita akan memilih provider atau metode masuk yang akan kita gunakan. Dot set available provider. Kita pilih yang ini ya, yang collections, pakai S. Dot yang ini, yang atas ya, singleton list. Oke, di dalamnya kita buat new out UI.ipconfig dot config di sini ya, dot Google Builder. Dot build. Oke. Ditutup kurung ketiga, ini kita enter aja dulu. Set is smart lock enable, kita buat false. Kemudian dot word, mungkin wordnya kita taruh sampingnya aja nih. Oke, sudah. Lalu kita beri tanda koma, RC sign in. Sudah. Kita tambahkan lagi di bawahnya progress bar dot set visibility view dot visible. Terakhir break. Dan selanjutnya untuk case yang kedua, kalau case pertama tadi login, case yang kedua adalah save. Nah, untuk save ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan referensi dan menyimpan data pada database. Nah, tetapi nanti untuk fungsi menyimpan ini akan disampaikan pada tutorial berikutnya mengenai fungsi create ya. Oke, sekarang kita isikan dulu break. Kemudian case yang ketiga adalah logout. Nah, untuk logout ini nanti apabila program ini keluar atau logout ya, maka yang akan kita lakukan adalah out UI get instant dot sign out. Oke, kemudian kita tulis di bawahnya aja ya, bawahnya aja dot add on complete listener new on complete listener. Oke, kita cek dulu. Sign out is on add on complete listener new on complete listener. Ini tidak perlu void ya. Oke, ini sudah betul. Ini juga nggak usah pakai void. Nah,
di dalam sini kita akan membuat toast lagi ya. Nah, untuk toast di sini supaya sudah berhasil logout. Oke. Oke, sudah finish. Yang di sini kita tambah titik koma. Kemudian di bawah titik koma kita tambahkan lagi break. Nah, case yang terakhir yaitu case untuk show data. Ini ya, show data. Nah, show data nanti akan digunakan untuk melihat data yang sudah pernah tersimpan di dalam database. Tetapi nanti ini akan digunakan pada tutorial berikutnya, yaitu pada fungsi read ya. Jadi sekarang kita tuliskan break saja dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita perhatikan dulu apakah ada yang merah. Ini nggak ada yang merah ya. Saya rasa aman semua. Kita bisa jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall dan ini adalah hasil aplikasi CRUD Firebase kita. Nah, seperti yang Anda lihat di sini sudah ada inputan NIM, nama, program studi yang kondisinya dia tidak aktif ya. Nah, begitupun juga dengan tombol simpan, logout, dan lihat data, ini semua juga tidak aktif. Yang aktif hanya tombol loginnya saja. Jadi artinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika aplikasi ini dijalankan, user diminta harus login terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba tekan tombol loginnya ini ya. Nah, yang ini kita coba dulu. Nah, di sini setelah kita klik tombol login akan ditanyakan mau menggunakan pilih akun yang mana gitu. Kebetulan memang di smartphone saya ini ada 2 akun yang aktif. Jadi ditanyakan mau pakai akun yang mana. Jika nanti di smartphone Anda hanya ada 1 akun, maka hanya ada 1 akun yang diminta untuk dipilih. Mungkin itu saja untuk latihan kali ini mengenai persiapan CRUD Firebase. Nah, silahkan Anda nanti melanjutkan untuk mengikuti tutorial saya selanjutnya. Dilanjutkan nanti untuk fungsi create dan read-nya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.